Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah pada siang ini kita masih beroleh nikmat sehat, nikmat kesempatan untuk menikmati sesi eh, penyegaran wawasan dalam bidang ilmu bedah Satu, dua, yang tiga. pada Ini kesempatan kamu tuh belum kali ada buat ini profil. akan membahas topik mengenai neurofibroma. Ya. Inspeksi kita perhatikan di bagian non-subjektif, apakah adanya Untuk benjolan, apakah terdapat adanya tanda-tanda radang. menyingkat waktu, ya, kami persilakan pada penyaji untuk eh, membagi wawasannya. Ya, bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu dan layar kami persilakan. Ya, terima kasih waktunya dokter, izin share screen-nya. Ya, silakan. Sudah terlihat. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dokter, selamat siang teman-teman semua. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, saya Duta Haji Meninggal Kuning G4A 020066 akan mempresentasikan referat saya yang berjudul neurofibroma. Untuk pendahuluannya, di mana neurofibroma ini sendiri merupakan tumor saraf perifer jinak yang dapat berkaitan dengan penyakit neurofibromatosis maupun tidak. Nah, manifestasi dari neurofibromatosis ini dapat pada kulit dan juga dapat pada saraf yang dapat menyebabkan masalah kosmetik dan juga masalah sosial. Selanjutnya untuk tinjauan pustakanya, di sini saya akan membahas sedikit tentang neurofibromatosis, di mana neurofibromatosis merupakan kelainan genetik yang paling umum dan diwariskan secara autosomal dominan. Terdapat dua bentuk neurofibromatosis, yaitu neurofibromatosis tipe 1 atau biasa disebut penyakit von Recklinghausen dan juga neurofibromatosis tipe 2. 90% dari kejadian neurofibromatosis itu merupakan neurofibromatosis yang tipe pertama. Untuk manifestasi dari neurofibromatosis tipe pertama itu dapat di kulit maupun di saraf, diantaranya adanya bercak kaki aulit, kemudian adanya freckles di area ketiak atau lipatan paha, kemudian adanya neurofibroma, adanya nodulis, displasia skeletal, riwayat keluarga dengan neurofibromatosis, dan juga tumor optik glioma. Nah, ini adalah gambar dari manifestasi klinis neurofibromatosis tipe 1, diantaranya ada bercak aulit, kemudian ada neurofibroma, adanya nodulis, tumor optik glioma, dan juga adanya freckles pada ketiak. Selanjutnya untuk definisi dari neurofibroma sendiri, di mana neurofibroma adalah tumor saraf perifer jinak berasal dari sel Schwann dan proliferasi fibroblast pada saraf perifer. Nah, selain itu juga dapat mengandung sel lain seperti sel perineural, sel mas, dan juga sel endotel. Di samping ini merupakan gambaran skema dari sel saraf normal dan juga sel saraf yang terkena neurofibroma, di mana ada proliferasi sel perineural, sel Schwann dan fibroblast dan juga sel mas. Untuk epidemiologi sampai saat ini belum ada data yang mencatat tentang prevalensi dari neurofibroma sendiri. Namun neurofibroma mewakili 10-12% tumor jinak jaringan lunak. Neurofibroma dapat terjadi pada semua usia dengan onset yang sangat bervariasi. Pada cutaneous neurofibroma, klinis akan tambah lebih jelas ketika pubertas. Sedangkan pada plexiform neurofibroma sendiri biasanya muncul pada 2 tahun pertama kehidupan. Sekitar 30% pasien neurofibromatosis tipe 1 ini memiliki manifestasi klinis plexiform neurofibroma. Untuk cutaneous neurofibroma yang lesi soliter itu dapat tidak terkait dengan neurofibromatosis tipe 1.
untuk patogenesis dari neurofibroma, hipotesis terjadinya neurofibroma adalah hilangnya kedua alel gen NF1 atau gen neurofibromin. Gen neurofibromin ini bertugas sebagai tumor suppressor gen. Secara normal, growth factor ini akan berikatan dengan reseptor di permukaan sel, sehingga mengirimkan sinyal GEF dan mengaktifasi RAS. Nah, RAS ini akan mengirimkan sinyal RAF dan PI3K. Tugas dari neurofibromin adalah di sini, yaitu menghambat sinyal dari RAF dan PI3K sehingga proliferasi sel terhambat dan apoptosis terjadi. Namun pasien dengan neurofibroma itu ada kerusakan pada neurofibromin ini sehingga RAS tetap mengeluarkan sinyal RAF dan PI3K. Lalu selnya tetap berproliferasi dan apoptosisnya dihambat. Selanjutnya untuk klasifikasi dari neurofibroma, yang pertama ada cutaneous neurofibroma. Ini merupakan tumor jinak secara histologis yang dapat terdiri dari beberapa sel seperti sel Schwann, fibroblast, sel mas, makrofag, maupun elemen saraf lainnya yang pada pemeriksaan akan tampak seperti nodul yang lunak, kompresibel, berwarna seperti warna kulit atau merah muda. Nah, cutaneous neurofibroma ini sendiri terdapat 5 gambaran klinis, diantaranya adalah yang nascent atau laten, kemudian flat, sesial, globular, dan juga pedunculit. Nah, untuk ini adalah penjelasan dari gambaran klinis neurofibroma. Yang pertama ada yang nascent. Pada neurofibroma yang nascent ini tidak dapat dilihat dengan mata telanjang dan juga tidak dapat dipalpasi, hanya dapat dilakukan dengan pemeriksaan high frekuensi ultrasound maupun optical coherence tomography atau OCT. Kemudian untuk yang flat, di mana pada flat neurofibroma ini dapat terlihat perbedaannya dengan kulit yang tidak terkena neurofibroma. Biasanya kulitnya akan lebih terangkat dan juga tampak lebih tipis dan lebih pucat daripada permukaan sekitarnya. Ukurannya biasanya sekitar 0,5 sampai 12 mm. Selanjutnya untuk sesial neurofibroma ini biasanya akan tampak peninggian daripada kulit yang normal. Tingginya bisa sekitar 8 sampai 10 mm dengan diameter antara 1 hingga 10 sampai 12 mm. Ketika dilakukan pemeriksaan pencitraan akan mengungkapkan elemen CNF yang lebih luas di bawah kulit. Selanjutnya adalah globular, di mana pada neurofibroma globular ini memiliki dasar di bawah permukaan kulit yang ukurannya sama dengan yang muncul di atas permukaan kulit. Biasanya diameternya sekitar 20 sampai 30 mm. Selanjutnya adalah yang pedunculit, di mana lesi ini memiliki tangkai yang menghubungkan bagian atas dan bawah permukaan kulit. Tangkai biasanya memiliki panjang beberapa milimeter dan diameter 1 sampai 3 mm. Nah, diameter pada permukaan superficial biasanya berkisar antara 2 sampai 25 mm. Selanjutnya ada plexiform neurofibroma, di mana ini merupakan varian neurofibroma yang dapat ditemukan adanya keterlibatan beberapa vasikulus yang diperluas oleh sel tumor dan kolagen, tetapi biasanya menunjukkan sisa serabut saraf di bagian pusatnya. Untuk plexiform neurofibroma ini terjadi pada 30% kasus neurofibromatosis tipe 1, dan ini menjadi penyebab utama kematian pada neurofibromatosis tipe 1. Paling sering plexiform neurofibroma ada di regio kraniomaxillofacial. Nah, plexiform neurofibroma ini cenderung dapat berubah menjadi malignant peripheral nerve sheath tumor. Hal ini ditandai dengan terdapatnya nyeri persisten dan pertumbuhan yang cepat. Pada pemeriksaan akan tampak bercak hiperpigmentasi di atasnya, dan pada palpasi akan teraba background worms. Selanjutnya adalah mikroskopis dari neurofibroma, di mana neurofibroma terdiri dari sebagian besar sel Schwann neoplastik dengan entitas melengkung hingga memanjang, sitoplasmanya sedikit, serta fibroblast dalam matriks serat kolagen. Untuk tata laksana dari neurofibroma sendiri, yang pertama ada eksisi. Nah, teknik ini meliputi eksisi elips, kemudian membuang tumor
dan epidermis di atasnya kemudian dijahit. Teknik ini bertujuan untuk menghilangkan neurofibroma dalam setiap sesi. Terdapat teknik megazation di mana teknik ini menghilangkan beberapa neurofibroma dalam satu sesi operasi dengan penyembuhan primer maupun sekunder tergantung dari ukuran neurofibroma. Nah, teknik megazation ini membutuhkan anestesi umum, antibiotik intravena sebelumnya atau antibiotik topikal, bidang bedah yang steril, dan manajemen nyeri pasca operasi. Hasil eksisi bedah menguntungkan dengan jaringan parut yang minimal dan kepuasan pasien yang tinggi. Pada eksisi ini digunakan untuk menghilangkan CNF atau neurofibroma raksasa di area yang sensitif seperti kelopak mata, puting susu, alat kelamin, atau dekat struktur neurovaskular. Karenanya eksisi ini membutuhkan tenaga medis yang sangat terlatih seperti ahli bedah umum dan ahli bedah plastik yang akrab dengan anatomi. Selanjutnya adalah modified biopsy removal method. Ini alat-alat yang digunakan ada isopropyl alkohol, kemudian dermaplate atau razor blade, kemudian sutur, lalu juga anestesi lokal, forceps, needle holder, dan myosizer. Lalu ini ada video tentang modified biopsy removal method. Nah, video ini saya dapatkan dari jurnal JCI Insight. Nah, yang pertama dilakukan pembersihan dengan menggunakan alcohol swab di area neurofibroma, kemudian disuntikkan anestesi lokal. Setelah itu ditunggu hingga anestesinya bekerja. Jika telah dipastikan anestesi telah bekerja, maka massa dijepit menggunakan forceps. Kemudian dilakukan sayatan pada massa. Nah, secara normal, massa yang berada di dalam kulit ini akan muncul ke permukaan. Hal ini dapat diatasi dengan mengangkat massa lagi dengan menggunakan forceps dan melakukan sayatan lagi. Nah, setelah itu dipastikan bahwa jaringan sudah bersih, lalu dilakukan jahitan dengan simple interruptus. Nah, ini dilakukan jahitan dengan menggunakan simple interruptus. Nah, selanjutnya adalah fotokoagulasi. Ini menggunakan laser RIAG atau NDIAG. Pada penggunaan laser NDIAG ini memancarkan cahaya dengan gelombang 1064 nanometer, sehingga menghasilkan kerusakan jaringan karena nekrosis termal. Pada penggunaan laser RIAG dapat meningkatkan nyeri pasca operasi, namun memberikan waktu yang lebih singkat untuk revitalisasi dan penurunan durasi eritema pasca operasi. Area nekrosis termal yang lebih sedikit dan juga hasil kosmetik yang baik. Untuk laser fotokoagulasi ini menimbulkan kepuasan pasien yang tinggi dengan hasil kosmetik yang baik. Namun penggunaan laser ini sangat mahal dan tidak semua rumah sakit ada. Kemudian untuk laser CO2 ini menggunakan laser dengan panjang gelombang 9,4 sampai 10,6 mikrometer. Hal ini mampu menghancurkan jaringan dengan memanaskan dan mengeluarkan cairan intraseluler secara tepat. Laser CO2 akan memblokade ujung saraf kecil, sehingga nyeri post-operasi akan terasa lebih sedikit. Selain itu, ini juga memblokade limfatik kecil sehingga mengurangi edema pasca operasi. Keuntungannya laser CO2 ini dapat menghilangkan ratusan hingga ribuan neurofibroma dalam sekali duduk. Nah, kepuasan pasien akan laser CO2 ini tinggi walaupun menghasilkan warna yang merugikan. Dapat digunakan untuk mengobati neurofibroma sesil, globular, dan pedunculet di bawah 2 cm dan tidak boleh digunakan untuk neurofibroma yang terlalu besar dengan massa kulit yang signifikan. Nah, penggunaan teknik ini dapat membuat
luka bakar di area sekitar lokasi. Nah, ini untuk setelah menggunakan laser CO2, ini menimbulkan bekas luka yang seperti ini. Selanjutnya adalah loop diatermi dan elektrodesipasi. Loop diatermi ini menggunakan loop logam yang dipanaskan. Secara bersamaan akan membuat nekrosis jaringan neurofibroma dan memberikan kauterisasi untuk penyembuhan secara sekunder. Loop diatermi tidak direkomendasikan di area yang sensitif secara kosmetik karena depigmentasi yang tak terhindarkan dan terbentuknya jaringan parut di setiap lokasi pengangkatan. Kemudian untuk elektrodesipasi, ini merupakan suatu bentuk ablasi frekuensi radio menggunakan kauter ujung jarum untuk menghasilkan panas dan kerusakan jaringan yang minimal. Elektrodesipasi ini dapat menyebabkan kerusakan epidermis dan dermal yang akan mengakibatkan jaringan parut yang mengalami despigmentasi. Jadi, untuk pemilihan treatment dari neurofibroma sendiri, ini dilihat dulu apakah ada gejala dan juga mengganggu secara kosmetik atau tidak. Jika iya, jika ukurannya lebih dari 2 cm dengan bentuk globular, bisa dilakukan eksisi dengan penutupan luka secara primer. Kemudian jika kurang dari 2 cm dengan bentuk apapun, itu bisa menggunakan modified biopsy removal method atau fotokoagulasi jika tersedia. Nah, dengan syarat hal ini dapat dilakukan pada area-area yang sensitif secara kosmetik, seperti wajah, leher, dan juga dada. Kemudian jika jumlah neurofibroma ini lebih dari 100, jika ukurannya lebih dari 5 mm, maka dapat digunakan laser CO2. Dan juga jika ukurannya kurang dari 5 mm, dapat digunakan elektrodesipasi. Hal ini dapat digunakan ketika neurofibroma berada di area yang tidak sensitif secara kosmetik. Untuk kesimpulannya, di mana neurofibroma adalah tumor saraf perifer jinak yang berasal dari salson dan proliferasi fibroblast pada saraf perifer. Cutaneous neurofibroma akan tampak seperti nodul lunak, kompresibel, berwarna seperti warna kulit atau merah muda. Neurofibroma plexiform dapat berbentuk multinodular yang kusut dan menyerupai sekantong cacing ketika dipalpasi. Akan ditemukan bag of bones. Kemudian patofisiologi dari neurofibroma adalah hilangnya kedua alel gen NF1, di mana gen NF1 ini berfungsi sebagai tumor suppressor gen. Tata laksana dari neurofibroma dapat dilakukan eksisi, modified biopsy removal method, fotokoagulasi, CO2 laser, maupun elektrodesipasi. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.